Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Wahyu Nugroho Hoax. Kali ini saya mau berbagi tentang belajar Al-Quran itu gampang loh. Belajar Al-Quran dengan 3 tahu. Yaitu apa? Tiga hal apa yang membuat kita belajar Al-Quran itu jadi gampang sih? Mungkin teman-teman kadang ngerasa kalau belajar Al-Quran itu susah, ribet, atau lain sebagainya dah. Saya juga dulu nggak bisa baca Quran. Saya itu bisa baca Quran kira-kira pas udah umur 16 atau 17 tahun. Saya dari dulu SD belajar Quran tuh nggak hatam. Iqra aja nggak hatam. Sekarang alhamdulillah sudah masuk Quran. Saya belajar Quran itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan untuk ngelancarin itu kelas 2 SMK. Belajar sama sepupu saya setiap hari, belajar, ngelancarin, akhirnya alhamdulillah bisa. Kemudian setelah itu memperdalam yang namanya ilmu tajwid. Nah, belajar Quran itu apa aja sih yang mesti kita pelajari? Ternyata belajar Quran itu gampang. Kalau kata ini materi yang dikasih sama guru Quran saya, guru tahsin saya, kurang lebih sekitar tahun 2015 atau 2016. Ketika itu saya lagi semangat banget untuk memperdalam ilmu tahsin tajwid. Nah, kata beliau, yuk belajar Quran itu gampang loh. Belajar Quran itu ringkasnya itu Al-Quran itu cuma ada 3 yang mesti kita belajarin. Beliau tuh menyebutnya kita belajar Al-Quran dari 3 tahu. Apa aja itu? Pertama kita harus tahu huruf. Nah, ini yang penting banget kalau kita mau belajar Quran itu kita harus tahu huruf apa aja. Kita bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Misalkan kan di Al-Quran itu huruf hijaiyah banyak ya. Kita bisa membedakan antara huruf hamzah dengan huruf ain, antara huruf ha dengan ha, antara huruf ka dengan ko, dengan huruf apa lagi. Kita bisa membedakan dari mana huruf itu keluar, makharijul hurufnya dari mana. Misalkan huruf sa dengan ta, kan itu beda ya. Huruf apalagi ta, sa, huruf ja, ha, kha, itu kan hurufnya sama semua tuh. Bedanya ada titiknya. Huruf ja itu ada titiknya di bawah, di tengah-tengah huruf di perutnya itu. Kemudian ada huruf ha yang gak ada titiknya, polosan, dan huruf kha. Nah, ini kita awal-awal kita itu pasti kalau belajar Quran itu kita harus tahu huruf-huruf ini. Teman-teman juga pasti kalau belajar Quran belajar huruf dulu dong, bukan belajar yang lain. Nah, setelah kita mengetahui, sudah tahu yang pertama yaitu tahu huruf, yang kedua itu adalah tahu panjang pendek. Panjang pendek, kapan huruf itu harus dibaca panjang, kapan huruf itu dibaca pendek, kapan baca panjang atau pendek, ya kan? Karena ini sangat penting banget, soalnya kalau kita baca Quran, nah itu salah, itu kita bisa merubah arti. Makanya tahu baca pendek ini, tahu panjang pendek ini penting dalam mempelajari Al-Quran. Contohnya dalam surat Al-Fatihah, dalam basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh tuh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, B-nya dipanjangin, terus lahnya dipendekin, nggak boleh itu. Atau Alhamdulillahirabbil alamin, itu kan betul. Nah, kita bacanya alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Itu kan nggak boleh. Itu merubah arti. Itu tahu panjang pendek. Nanti kita pelajarin itu yang namanya mat. Itu namanya ada di panjang pendek. Nanti yang penting kita bisa bacanya dulu deh. Hukum-hukumnya nanti belakangan. Nah, yang terakhir itu kita tahu tajwid. Tahu kapan dibaca izhar, kapan dibaca ikhfa, iklab, dan lain-lain. Nanti kalau kita belajar Quran nanti pasti guru kita ngajarin itu tuh. Kapan harus dibaca misalkan
dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kan banyak izharnya tuh ya. Nah itu yang step selanjutnya. Nah selanjutnya lagi di surat An-Nas tuh biasanya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, nanti kita belajar tuh. Itu ada gunnah, ada ikhfa, ya kan? Nah, nanti dari 3 hal itulah tahu huruf, tahu panjang pendek, sama tahu tajwid, kapan kita baca dengung, ikhfa, gunnah. Nah itu biasanya dalam pelajaran Quran itu 3 hal inilah yang paling utama, yang paling dulu dipelajarin. Nah 3 hal inilah yang bikin kita bisa membaca Al-Quran insya Allah. Makanya teman-teman nggak usah takut deh kita belajar Quran itu susah, belajar Quran itu bikin ruwet, kita udah tua, belajar Quran itu susah. Kalau kita punya semangat, kita punya kemauan, punya niat yang benar, insya Allah bakalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak saya aja nih, belajar usia ya mungkin masih muda juga ya, sekitar umur 15, 16, 17 tahun sekitar itu saya memperlancar baca Quran, walaupun dulu saya nggak pernah khatam yang namanya Iqra. Nah mungkin teman-teman punya pengalaman dalam mempelajari Al-Quran itu gimana, kesulitannya gimana, nanti kita bisa sharing. Insya Allah saya bakalan ngasih sharing juga pengalaman saya dalam mempelajari Quran itu gimana, suka dukanya, kesulitannya di mana. Dan juga nih saya mau cerita sedikit. Dulu itu saya nggak bisa ngomong ro itu nggak bisa. Dulu saya itu cadel, dan alhamdulillahnya ketika saya belajar Al-Quran tahu makhorijul huruf ro. Nah makin kesini ternyata saya dulu mau nyebutin huruf ro itu salah. Dulu saya nyebutin gini, engkau. Nah itu kan salah. Nah setelah tahu makhorijul huruf yang benar, huruf ro, akhirnya saya bisa ngomong R, walaupun nggak sempurna juga. Yang penting penyebutan huruf ro-nya itu udah benar. Kata guru saya juga udah benar yuk ini begini. Nah nanti teman-teman boleh nge-share, boleh tanya pengalaman, atau kita bisa belajar bareng nanti di channel saya. Kita belajar Al-Quran bareng. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa share sama saya, atau bisa follow juga Instagram saya, nanti bisa DM atau yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja saya nge-share tentang pengalaman tentang baca Quran itu gampang. 3 hal ini, kalau kita bisa 3 hal ini, insya Allah kita bisa baca Quran dengan benar. Tapi jangan sampai kita hanya belajar membaca Quran saja, tapi kita juga harus berusaha untuk mengamalkan seluruh isi dalam Al-Quran itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya juga masih belajar, kita sharing, berbagi di sini, saling mengingatkan. Kalau misalkan ada yang bermanfaat, ya mudah-mudahan itu menjadi jariah buat saya dan guru-guru saya bisa nge-share pengalaman belajar Quran saya di sini. Kalau misalkan salah, saya mohon maaf. Itu murni dari kesalahan saya. Kalau itu kebenaran, itu ilmu yang Allah berikan kepada saya. Cukup sekian. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.